Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah pada sarapan belum? Udah ya. Siapa yang belum sarapan di sini? Ada. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Nah, Ibu akan absen satu-satu ya, seperti biasa. Oke, seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran kita nyanyikan yel-yel kita bersama, oke? 1, 2, 3, ya. Siapa yang ingin pintar angkat tangan? Kami. Siapa yang ingin sukses angkat tangan? Siapa yang ingin pintar? Siapa yang ingin sukses? Ayo kita semangat belajar. Oke, 1, 2, 3, ya. Semangat, semangat, semangat. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tema 3, subtema 1 yang berjudul Peduli Terhadap Lingkungan. Nah, sebelum kita memulainya, kita lihat dulu video yang telah Ibu tampilkan di sebelah ini. Nah, berikut akan Ibu putar lagu yang berjudul Memandang Alam. Silahkan semuanya disimak, nanti akan Ibu beri pertanyaan dari lagu tersebut, oke? Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, siapa yang tahu ada bentang alam apa aja yang ada di video tadi? Nah, siapa yang tahu tunjuk tangan? Nah, oke. Sawah, bener. Gunung, bener. Pantai, bener. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Yang pertama ada pantai. Apa ya pantai? Nah, pantai adalah daerah yang membatasi antara laut dan daratan. Pernah ke pantai semuanya? Pernah dong pastinya ya. Nah, di pantai itu apa aja sih ciri-ciri pantai, Bu? Nah, yang pertama, udaranya kering, suhu udara panas, dan berpasir. Pernah kan lihat pasir pantai? Pernah? Nah, seperti itu. Dan suhu udaranya tuh panas. Makanya kita kalau di pantai itu habis dari situ kulitnya merah. Nah, kalau orang barat tuh sering berjemur di pantai ya. Nah, berikut sumber daya alam yang ada di pantai. Apa aja sumber daya alam yang ada di pantai? Yang pertama, ada macam-macam jenis ikan laut, kemudian ada rumput laut, cumi-cumi, kerang, udang, lobster, mutiara, terumbu karang. Nah, itu semuanya ada di laut. Nah, mata pencarian apa yang cocok untuk orang-orang yang ada di laut? Maksudnya yang berada di sekitaran laut. Nah, nelayan. Apa lagi? Oke, petani garam, ada pengrajin kerang, pemandu wisata, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, usaha perkebunan. Pada ketinggian antara 200 meter cocok untuk perkebunan karet. Lebih dari 200 meter biasanya cocok untuk ditanami perkebunan teh. Dan di atas 1000 meter cocok untuk ditanami hutan pinus. Nah, Bu, apa aja sih ciri-ciri dataran tinggi? Nah, ciri-ciri dataran tinggi yang pertama yaitu beriklim sejuk. Makanya kita kalau pergi ke gunung tuh harus bawa mantel atau jaket yang super tebal. Dan cadangan air cukup banyak. Kemudian area pertanian dibentuk terasering atau sengkedan. Pernah lihat nggak di bukit-bukit atau di gunung-gunung?
dia ada yang namanya tanaman, cuman dia di kotak-kotakin gitu. Nah, biar apa? Itu biar tidak terjadi longsor. Nah, itu juga disebutnya terasering. Kemudian, pekerjaan apa sih yang cocok untuk daerah dataran tinggi? Nah, pekerjaan yang cocok untuk daerah dataran tinggi, yang pertama ada petani teh, penjaga villa, supir pengangkut teh boleh, pemandu wisata juga boleh, dan orang-orang yang berkebun di sekitar situ. Nah, yang ketiga ada dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Kalau tadi dataran tinggi lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Ingat itu ya. Nah, pada umumnya dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, apa aja ya Bu ciri-ciri dari dataran rendah? Nah, dataran rendah biasanya suhunya berkisar antara 23 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian permukaannya relatif datar dan tanahnya subur. Kemudian biasanya berada di daerah perkotaan. Nah, kita-kita ini seperti kita-kita ini biasanya di dataran rendah. Mata pencarian apa yang cocok untuk dataran rendah? Nah, banyak sekali mata pencarian yang cocok untuk dataran rendah. Contohnya, dokter, pegawai bank, guru, karyawan. Nah, seperti itu, sangat banyak kalau di dataran rendah ya. Nah, seperti daerah perkotaan, itu banyak sekali perkantoran seperti mal-mal dibangun di dataran rendah. Nah, sumber daya alam apa saja yang terdapat di dataran rendah? Jagung, padi, sayur-sayuran, tebu, dan buah-buahan. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya alam hayati atau biotik. Yang kedua sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Nah, sumber daya alam biotik atau hayati yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup yaitu hewani dan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama sumber daya alam hewani yaitu sumber daya alam yang berasal dari hewan. Contohnya apa Bu? Contohnya ada telur, daging, ikan. Nah, kemudian sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati merupakan sumber daya alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Tahu kan tumbuh-tumbuhan? Nah, seperti apa contoh dari sumber daya alam nabati? Kalian pernah makan tempe? Nah, tempe itu terbuat dari kedelai. Oke. Jadi, tempe itu diproses lagi dari kedelai itu menjadi tempe dengan bantuan apa? Ada mikrobakteri. Nanti kita jelaskan lagi di pembelajaran berikutnya. Selain digunakan untuk bahan pangan atau makanan, sumber daya alam nabati juga bisa sebagai bahan konstruksi bangunan. Nah, kayu jati, mahoni, dan sebagainya itu, kayu-kayu itu kan digunakan untuk bangunannya. Kemudian ada sebagai bahan obat-obatan seperti kunyit, jahe, lengkuas. Kemudian sebagai bahan pupuk organik, misalnya daun-daun yang sudah kering dan membusuk itu bisa menjadi pupuk. Kemudian sebagai hiasan seperti tanaman hias. Nah, sebagai bahan pengrajin juga seperti rotan. Pasti kalian di rumah punya lemari. Nah, lemari itu terbuat dari apa? Macam-macam, Bu. Lemari saya dari plastik. Lah, lemari saya dari kayu. Nah, kalau yang kayu itu berarti itu dari sumber daya alam nabati. Karena dia berasal dari kayu, dari tanaman. Kita masuk ke sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Jenis sumber daya alam ini yaitu ada tanah, air, sinar matahari, dan hasil tambang. Nah, tanah kan digunakan untuk sebagai pendiri bangunan, tempat untuk bercocok tanam, kemudian air sebagai sumber kehidupan, sebagai pemandian, sebagai air minum, pengairan sawah, dan lain-lain. Kemudian sinar matahari sebagai salah satu penghasil sumber energi yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan untuk pembangkit listrik juga. Kemudian hasil tambang. Hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, tembaga, nikel, dan emas, dan lain-lain.
Nah, Ibu akan menampilkan dua gambar di sini. Nanti kalian tebak ini termasuk pemandangan alam apa dan termasuk ke jenis sumber daya apa. Iya, Iren benar. Yang pertama adalah gambar sawah sebagai sumber daya alam hayati, sebagai pemanfaatan pangan untuk makanan, bahan pokok. Benar. Iya, benar. Gambar yang kedua adalah gambar perkebunan teh. Ini merupakan sumber daya alam hayati, iya. Kemudian ini sebagai bahan obat-obatan, bisa juga sebagai minuman ya, iya udah pasti. Kemudian bahan apa lagi? Oke, kosmetik. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita, silahkan dicatat dulu tugasnya. Oke, tuliskan kebiasaan-kebiasaan baik dalam melestarikan lingkungan. Oke, terima kasih semuanya, terima kasih. Sebelum menutup perjumpaan kita, marilah kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Nah, anak-anak ibu yang rajin-rajin jangan lupa dilengkapi catatannya ya. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.